Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginanjar Fauziah Firdausi dari kelompok 1 ingin memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Fani Agustina, Wikutra Sabdo Aji, dan Pengertian agama Islam. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi, agama menurut bahasa Sanskerta adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan. Lalu, secara istilah, agama itu adalah sesuatu yang mengajarkan mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan. Lalu pengertian Islam. Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Jika dilihat dari asal katanya, Islam itu berasal dari kata asalmu yang berarti damai, aslama yang berarti taat, istaslama yang berarti berserah diri, salim yang berarti bersih dan suci, serta salam yang berarti selamat. Menurut istilah, Islam itu adalah agama yang mengatur manusia agar sejahtera, aman, damai, dan selamat dengan cara patuh dan tunduk kepada Allah, serta mau beribadah dengan rasa kesadaran dan keikhlasan. Lalu pengertian agama Islam. Agama Islam itu adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu memberikan kedamaian bagi siapa saja yang mengamalkannya secara kafah atau menyeluruh. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umatnya secara menyeluruh. Saya Ginanjar Fauziah Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup agama Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. 1. Akidah. Akidah yang berarti ikatan atau sangkutan merupakan bentuk jamak dari kata aqaid. Akidah ialah keimanan dalam Islam yang meliputi semua hal yang harus diyakini seorang muslim. 2. Syariah. Syariah menurut bahasa yang artinya jalan, sedangkan syariah yang menurut istilah merupakan peraturan Allah yang mengatur manusia dalam 3 pihak. Yang pertama Tuhan, yang kedua manusia, yang ketiga seluruh alam. Sedangkan peraturan Allah yang hubungannya dengan manusia itu disebut juga dengan ibadah atau masuk ke dalam muamalah, seperti manusia dengan manusia yang lainnya. 3. Akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamat dari kuluk yang artinya perangai atau tabiat. Akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Sumber pokok agama Islam. Sumber ajaran Islam yaitu sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam. Pokok syariat Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Agama Islam. Sumber pokok agama Islam itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan pedoman, acuan, atau dasar untuk menjalankan syariat Islam. Sumber pokok agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa Arab adalah qira'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah menggunakan bahasa Arab dan merupakan suatu mukjizat, serta membacanya adalah ibadah. Al-Quran berisi firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama berangsur-angsur dengan lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran menjadi pedoman atau petunjuk bagi manusia agar mendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Quran juga merupakan sumber utama dari sistem keimanan dan kepercayaan, serta sebuah kitab yang berisi pedoman moral atau etika, hukum atau syariah, dan keimanan atau tauhid umat Islam.
Dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok kandungan. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, dan yang ketiga adalah janji dan ancaman. Lalu dalam Al-Quran juga terdapat komponen hukum dasar Al-Quran. Komponen hukum dasar tersebut ada 3. Yang pertama hukum itikodiyah, yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan serta berkaitan dengan akidah atau keimanan. Yang kedua hukum amaliyah. Hukum ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga hukum hulukiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Lalu sumber pokok agama Islam yang kedua adalah al-hadis atau al-sunnah. Al-hadis atau al-sunnah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Sumber pokok agama Islam yang ketiga adalah istihad. Istihad secara bahasa merupakan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu. Dilihat dari maknanya, istihad ini hanya dipergunakan pada sesuatu hal di mana ada beban berat dan kesulitan. Oleh karena itu, belum dinamakan istihad bila suatu pekerjaan tidak mengandung kesulitan dan beban berat. Bahas tentang karakteristik agama Islam menurut Al-Quran. Karakteristik agama Islam menurut Al-Quran ada beberapa yang harus kita ketahui. Di antaranya, yang pertama, ketuhanan atau Rabbaniyah, yaitu ajaran yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, dan terjamin dengan ajaran Al-Quran. Contohnya, kita ambil dari Al-Quran. Islam mengatur tentang adab berpakaian, makan, dan minum. Seperti jika kita pergi ke masjid, pakailah pakaian yang sopan, bersih, wangi, dan rapi. Lalu makan dan minum. Makan dan minum juga secukupnya saja. Jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang kedua, kemanusiaan atau insaniyah, yaitu semua tuntutannya sesuai dengan fitrah manusia. Pengaturan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga agar fitrah tidak membawa pada runtuhnya nilai kemanusiaan, namun tidak berlawanan. Contohnya, kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini, di mana iptek yang semakin berkembang yang tidak dapat kita cegah. Contohnya, budaya kebarat-baratan yang semakin merajalela. Seperti cara berpakaian di zaman sekarang, banyak yang tidak menutup auratnya. Padahal di dalam ajaran Islam jelas sekali mengajarkan bahwa umatnya untuk berpakaian yang sopan, rapi, dan menutupi auratnya. Yang ketiga, realistis atau al-waqiyah, yaitu ajarannya dapat diamalkan oleh semua manusia dan terlepas dari status sosial. Misalnya, di perkembangan zaman Islam, agama sudah mengenal iptek, tetapi Islam sendiri tidak bertentangan dengan perkembangan zaman dan mampu menghadapi dampak negatif dari kemajuan zaman. Nah, dari sinilah Islam mengajarkan bahwa Islam tidak takut dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang keempat, ketercakupan semua aspek atau asyumul, yaitu ajarannya menyangkut segala aspek kehidupan, seperti di dalam ajaran Islam. Suatu umat yang mempunyai pedoman hidup yaitu Al-Quran untuk mencari solusi persoalan yang dihadapinya dan membenarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, yang kelima, tidak memberatkan atau adam al-haraj, yaitu Islam bertujuan menyelamatkan manusia, bukan malah memberatkannya. Contohnya, apabila seseorang yang dalam situasi kondisinya sangat-sangat darurat
dan seseorang itu merasakan sangat lapar, tetapi di sana tidak ada makanan apapun selain bangkai. Maka seseorang itu diperbolehkan untuk memakan bangkai tersebut. Jadi Adam al-Harraj ini menyesuaikan dalam kondisi dan situasi pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan fungsi agama Islam. Yang pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia." Yang kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan perdamaian serta keselamatan dunia maupun akhirat. Yang nomor 3, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, atau al-din. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dalam kenikmatan dunia." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Nomor 4, agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi agama, suku, dan adat istiadat. Karena agama mengajarkan bagaimana kita bersikap tidak membeda-bedakan orang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.